Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap kreatif. Jadi kembali bersama kelompok kami kita akan menyajikan sebuah video anatomi yang semoga bisa memberikan edukasi dan juga menghibur teman-teman semuanya. Kita ucapkan say hi dulu dari kelompok satu. Hai teman-teman semuanya. Hai. Sebelum kami memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Muhammad Nur. Perkenalkan, nama saya Laidiatul Alawiyah. Perkenalkan, nama saya Helsani Amelia. Nama saya Muslimah Arabiul. Perkenalkan, nama saya Afina. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Maghribi Suwandi. Perkenalkan, nama saya Rosta Amalia Dewi. Oke, itulah kami dari anggota kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Semoga mengedukasi. Selamat menonton. Selamat menyaksikan. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem syaraf untuk mengontrol aktivitas dalam tubuh. Jadi, mari kita lihat bagaimana sistem endokrin bekerja. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang merupakan organ yang mengeluarkan senyawa tertentu. Komponen ini bertindak sebagai pembawa pesan, mengalir di seluruh aliran darah, dan mengalirkan pesan itu ke seluruh tubuh. Senyawa ini disebut dengan hormon. Pesan yang dibawanya mungkin memberitahukan sel untuk membagi atau memulai mensintesis protein tertentu, menargetkan jaringan khusus, atau mereka hanya bertindak sebagai perantara yang berkomunikasi dengan kelenjar endokrin lainnya. Kini kita akan berfokus pada organ-organ sistem endokrin beserta fungsinya. Organ-organ pada sistem endokrin sangat kecil dan tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar endokrin berbeda dari kelenjar eksokrin yang menghasilkan keringat dan liur. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang biasanya dilepaskan ke dalam aliran darah. Kelenjar ini terdiri dari kelenjar pituitari, kelenjar pineal, dan hipotalamus, yang merupakan bagian dari otak. Lalu ada kelenjar tiroid dan paratiroid, yang dapat ditemukan di leher dan di depan trakea. Lalu ada kelenjar adrenal dan pankreas yang ada di bagian bawah trunkus, serta gonad yang disebut testis untuk pria dan ovarium untuk wanita. Organ-organ lain juga mengandung sel-sel endokrin seperti usus kecil, lambung, ginjal, dan jantung karena juga mensekresikan hormon pada waktu-waktu tertentu meskipun bukan fungsi utamanya. Struktur ini memetakan sumbu hormonal utama tubuh, yaitu hypothalamic pituitary adrenal yang mengatur kortisol dan sumbu renin angiostensin aldosteron yang mengatur sodium, potasium, dan keseimbangan air. Itu adalah organ dari sistem endokrin. Jadi, hormon apa yang mereka hasilkan? Kami baru saja menyebutkan beberapa di antaranya saat menjelaskan sumbu hormonal, dan ini biasanya termasuk dalam salah satu dari dua kategori. Jenis pertama adalah turunan asam amino atau protein kecil, dan jenis kedua adalah steroid. Keduanya adalah jenis molekul yang telah dipelajari dalam biokimia. Hormon-hormon ini disekresikan oleh kelenjar ketika menghadapi rangsangan tertentu, dan ini bisa dari 3 jenis. Yang pertama, stimulus humoral, melibatkan perubahan konsentrasi komponen tertentu dalam aliran darah seperti ion atau nutrisi tertentu. Yang kedua, stimulus saraf, melibatkan rangsangan serabut saraf. Dan yang ketiga, rangsangan hormonal melibatkan interaksi dengan hormon lain, sehingga terkadang hormon akan berinteraksi dengan kelenjar dan akibatnya kelenjar akan mengeluarkan hormon lainnya. Hormon-hormon ini dapat menimbulkan efek yang diinginkan bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah dan bersirkulasi dalam darah. Selanjutnya, kita akan membahas setiap kelenjar dan menyoroti aspek-aspek kunci dari fungsi sistem endokrin yang dimulai dari kelenjar pituitari.
Kelenjar pituitari adalah kantung kecil yang terdiri dari lobus posterior dan lobus anterior yang menggantung dari hipotalamus melalui infundibulum. Kelenjar ini mengeluarkan setidaknya 8 hormon. Pada lobus posterior dikeluarkan neurohormon siap pakai dari hipotalamus, sedangkan lobus anterior mengeluarkan hormonnya sendiri. Selanjutnya, hubungan saraf antara kelenjar pituitari dan hipotalamus disebut dengan saluran hipotalamus-hipofisis. Terdapat 2 hormon utama yang berjalan melalui saluran tersebut untuk disekresikan oleh hipofisis posterior, yang disebut oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH, yang juga disebut sebagai vasopresin. Selanjutnya, oksitosin dilepaskan saat melahirkan dan juga terlibat dalam pelepasan ASI selama menyusui. Selain itu, oksitosin juga terlibat dalam perilaku seksual, kasih sayang di antara pasangan, dan mendorong ikatan pasangan. Di sisi lain, ADH merupakan hormon yang sangat berbeda. Hormon ini menghambat pembentukan urin saat osmolaritas darah sedang tinggi atau tekanan darah rendah, sehingga membantu tubuh menghindari dehidrasi. Selanjutnya, hipofisis anterior memiliki peran yang berbeda. Bagian ini memproduksi dan mengeluarkan berbagai hormon yang pada gilirannya mengatur kelenjar endokrin lainnya. Hormon ini adalah hormon pertumbuhan yang mendorong pertumbuhan jaringan dan mengarahkan sel untuk memetabolisme lemak. Selanjutnya, hormon perangsang tiroid yang merangsang kelenjar tiroid seperti yang diharapkan. Kemudian ada hormon adrenokortikotropik yang merangsang korteks adrenal. Selanjutnya terdapat juga hormon perangsang folikel dan hormon luteinizing yang mengatur gonad dan prolaktin yang merangsang produksi susu pada wanita. Semua ini dapat dilepaskan ketika rangsangan tertentu diterima dari hipotalamus. Saat berbicara mengenai sekresi dari posterior pituitari, maka terdapat thyroid stimulating hormone yang secara langsung diproduksi oleh kelenjar tiroid. Pada kelenjar ini dihasilkan 2 hormon, yaitu tiroksin atau T4 dan juga triiodothyronin atau T3. Kedua hormon ini dapat mempengaruhi sel-sel pada tubuh manusia karena dapat meningkatkan metabolisme, mengatur pertumbuhan jaringan, dan menyeimbangkan tekanan darah. Adapun selanjutnya, yaitu beralih kepada penjelasan mengenai kelenjar paratiroid. Pada kelenjar ini, paratiroid sangat berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan juga fosfat di dalam darah. Beralih kepada kelenjar adrenal, yang terdiri dari medula di bagian dalam dan juga korteks di bagian luarnya. Pada korteks sendiri, terdapat kortikosteroid, mineralokortikoid, glukokortikoid, gonatokortikoid. Pada kortikosteroid, berfungsi untuk mensintesis berbagai macam steroid serta menghasilkan hormon. Pada mineralokortikoid terdapat hormon aldosteron yang mengatur konsentrasi ion natrium dan juga kalium. Pada glukokortikoid terdapat hormon kortisol dan juga hormon kortison yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme dan menstabilkan glukosa di dalam darah serta dapat mempertahankan tekanan darah dengan mempengaruhi vasokonstriktor. Pada kortisol sendiri berfungsi untuk memicu gluconeogenesis, yaitu pengubahan lemak dan juga asam amino menjadi glukosa. Sedangkan pada gonatokortikoids, yaitu hormon seks androgen diubah menjadi hormon testosteron. Pada bagian medula adrenal yang berfungsi untuk mensintesis katekolamin, berfungsi juga untuk menghasilkan epinefrin dan juga norepinefrin. Kedua hormon ini sangat berguna untuk menimbulkan persepsi bahaya pada manusia dengan menginduksi glukosa dalam darah pada tingkat tinggi dan detak jantung menjadi lebih cepat daripada biasanya. Selanjutnya yaitu kelenjar pineal yang dapat ditemukan di diencephalon atau otak depan. Kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin yang berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Terdapat banyak organ yang akan dibahas. Yang pertama adalah pankreas. Pankreas ini berada pada abdomen dan dia bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon glukagon dan insulin yang akan mengatur atau meregulasi kadar gula dalam darah. Glukagon ini merupakan suatu polipeptida yang terdiri dari 29 asam amino residu yang akan menstimulasi kenaikan kadar gula dalam darah.
Kebanyakan aktivitas terjadi di dalam liver yang memicu kerusakan glikogen. Sementara itu, sintesis glukosa sejalan dengan dilepaskannya glukosa yang dihasilkan. Insulin merupakan sebuah peptida yang besar yang tersusun atas 51 residu yang merupakan protein kecil atau sederhana. Insulin ini akan menstimulasi penurunan glukosa dalam darah dengan cara mencegah kerusakan glikogen dan sintesis glukosa. Jadi, glukagon dan insulin memiliki keterkaitan yang dekat dalam aksi yang berlawanan dalam tubuh. Pelepasan glukagon dipicu oleh puasa dan pelepasan insulin dipicu oleh makan. Kemudian, kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini memproduksi hormon seks sama seperti sel adrenal kortikal. Ovarium memproduksi estrogen dan progesteron yang akan mengontrol perkembangan organ reproduksi dan karakteristik sel sekunder pada wanita. Sementara itu, testis memproduksi testosteron yang akan mengontrol perkembangan organ reproduksi dan karakteristik seks sekunder pada pria. Plasenta merupakan organ endokrin, sementara yang muncul selama perkembangan fetus pada wanita hamil. Plasenta mensekresikan steroid dan protein hormon yang berpengaruh pada kehamilan dan mendukung perkembangan dan pertumbuhan fetus atau janin. Terakhir, beberapa organ lain yang juga memproduksi hormon yaitu sel adiposa melepaskan leptin untuk mengetahui berapa banyak lemak yang disimpan dalam tubuh, juga sebagai resistin dan adiponektin yang berkaitan dalam menanggapi insulin. Lalu ada sel enteroendokrin di saluran pencernaan dan saluran rilis hormon peptida yang mengatur pencernaan. Selanjutnya, ada jantung yang bertugas mensekresi natriuretik atrium peptida atau ANP yang mengatur volume darah dan tekanan darah, serta natriuretik tipe B peptida atau BNP sebagai respon terhadap peregangan yang disebabkan oleh peningkatan volume darah. Kemudian ada ginjal yang mengeluarkan eritropoietin untuk mempromosikan produksi sel darah merah, juga sebagai renin yang dikaitkan dengan pelepasan aldosteron. Lalu ada tulang yang mengeluarkan osteokalsin untuk mempromosikan pelepasan insulin. Terakhir ada kulit yang menghasilkan kolekalsiferol ketika terpapar sinar ultraviolet yang dapat mencegah produksi vitamin D. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. Dadah.